Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kalian tahu nggak siapa Bani Israel yang paling pintar, yang paling cerdas? Bani Israel mengatakan, tidak ada lain engkau wahai Musa. Ya, Musa cukup galak ke bujur, Pak. Cukup galak ke bujur. Tetapi setelah itu, fa'ataballahu wa qala. Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya baca ini bukan apa namanya, ini tafsir Baydawi, Pak. Jadi bukan ayat Quran, dia hanya ayat Quran lagi ya. Hanya Al-Quran lagi. Fa'ataballahu wa qala lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam, wa qala lahu innali 'abdan amhar minka. Ada hambaku lebih pintar dibandingkan kamu. Ya, ini memberikan pelajaran. Akhirnya Nabi Musa merasa ketakutan. Rupanya ada yang lebih cerdas dari saya. Saya minta maaf ya Allah. Ya, jadi makanya sifat dzulun itu selalu dia dengan hubbun. Maka tidak ada orang yang cinta kepada Allah tapi dia itu merasa hebat. Ibadahnya merasa hebat. Kita tidak melihat jumlah ibadah sekarang, kita melihat nilai ibadah, bukan jumlah ibadah. Si fulan sudah puasa sekian hari, bukan itu, nilainya ada enggak? Untuk apa puasa sekian hari tapi tidak ada nilai? Si fulan bangun tahajud sekian puluh rakaat dia salat, untuk apa jumlah rakaat? Nilainya ada enggak nilainya? Tidak ada nilai, berarti sia-sia saja kita ini. Makanya hubbun itu selalu dikaitkan dengan al-dhullu. Ya, dhullu itu apa? Merendahkan diri. Dia ahli ibadah dan juga merendahkan diri. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan begini, kalau ada orang yang memujimu, itu sama seperti menghancurkanmu, kata Rasulullah. Dia puji kamu, dia menghancurkan ibadahmu. Maka kalau ada orang puji kamu, ambil tanah kamu lempar mulutnya, supaya dia tidak memuji kamu lagi. Ya. Ini puji oleh kau, ayu dah ada, ni kau ibadah tebe-tebe, kena tahajud tebe-tebe, baca Quran tebe-tebe. Yang kamu mulai, yang kamu mulai. Jiwa dia sudah mulai. Akhirnya apa? Iblis mengatakan kamu orang terbaik kamu. Kalau dibandingkan orang lainnya, kamu mulai lama, kamu mulai lagi. Sehingga apa? Bisa merusak ibadahnya. Ketika nanti ada pergerakan-pergerakan tangan anggota tubuh yang agak lain, Ramadan memang ahli ibadahnya kamu mulai. Itu semua ibadah dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berikan kesempatan kepada iblis dan setan dan kelompok jin untuk bisa memanfaatkan ini untuk apa? Supaya amal ibadah kita hilang. Jadi artinya apa? Jangan berikan kesempatan kepada mereka. Jadi bagaimana konsep yang tadi kita kembali, al-hubbu wa dhullu. Kalau ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, rendahkanlah diri kalian. Ya, kalau ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka juga ada konsep tawadhu. Tawadhulah kamu. Jangan ceritakan ibadah sama orang lain. Apa ceritakan ibadah sama orang lain kalau tidak ada manfaat apa-apa? Jadi ibadah itu untuk kita konsumsi sendiri. Jadi makanya cerita pada orang lain pada hal-hal tertentu. Ya, hal tertentu bagaimana? Ketika Allah dalam Al-Quran mengatakan, ceritakan nikmat yang Allah berikan kepadamu kepada orang lain, kamu ceritakan. Bagaimana nikmat itu? Oh, malu kau pulih lu. Bahkan pulih lu berdoa sampai kepada Allah. Ya, nampak. Cerita apa kau? Cerita apa kau? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah dapatkan kepadamu, kamu ceritakan pada orang lain. Ya, ceritakan. Jangan cerita yang dunia saja. Lu jabatan, kayak promosi jabatan, jangan itu saja cerita. Cerita ketenangan jiwa lebih daripada itu. Saya selama ini saya dekat dengan Allah. Cerita ke kau, Pak. Saya diberikan rahmat, akibat dekat rahmat saya dapat, semua saya dapat. Maka Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kamu ceritakan itu pada orang lain. Ya, supaya apa? Diamalkan juga oleh orang lain. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Li'annahum yuhibbuna man yuhibbullah wa ya'budu. Jadi kenapa ketika kita cinta kepada Allah akan muncul juga cinta kepada orang lain untuk pergi menyantuni fakir miskin. Kenapa? Yang saudara kita nyonya, ya fakir miskin. Rasulullah menyuruh untuk menyantuni mereka. Oh, siapa mereka? Saudara kita orang beriman. Ya. Maka nanti di dalam kajian hadis, saudara kita itu ada 3 model. Tetangga ada 3 model. Tetangga yang pertama tetangga non muslim. Ya, non muslim. Kita orang yang salat puasa, dia non muslim, hanya itu maya hanya puasa karena non muslim. Maka hak tetangga itu ada sama dia. Jangan berarti tetangga orang kafir, ya lah bah mati kena kafir. Untuk apa kita tolong dia?
Makanya hak tetangga itu ada. Sebagaimana Rasulullah SAW mengunjungi Yahudi sakit. Ya. Yahudi sakit, dia kunjungi oleh Rasulullah. Rasulullah membawa roti, bawa gandum untuk pemuda yang sakit ini. Ini dia apa? Yahudi dia Yahudi. Tapi tetap dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Kita tetangga begitu juga. Tetangga yang non muslim itu hakul jiran ala jirani, hak bertetangga dengan tetangga yang lain. Maka bisa saja kita ambil sesuatu pergi bawa ke dia. Dia sakit, kita mengunjungi dia. Tidak ada larangan mengunjungi orang kafir yang sakit, ada larangan. Bahkan berdagang pun boleh dengan mereka sebagaimana dalam surah At-Taubah. Tetapi ada beberapa syarat. Fa iza stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Berdaganglah dengan mereka kalau itu ada hal positif. Tapi kalau hal negatif lebih baik nggak usah berdagang. Apa hal positifnya? Kita bisa mengajak mereka itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau paling tidak mereka melihat aktivitas kita yang selalu dekat dengan Allah. Ini tetangga yang pertama. Tetangga yang kedua itu adalah tetangga muslim, ya muslim. Itu mayang sama kayak kita, dia puasa sama seperti kita. Ya. Maka haknya itu lebih lagi kepada dia. Kalau tadi orang-orang non muslim, jadi artinya ala kadarnya saja. Kalau ini dia muslim, sudah kita kunjungi rumah dia, berikan motivasi lagi, sabar. Allah sedang menguji saudara. Makin banyak saudara diberikan penyakit, itu menjadi kafarah bagi dosa-dosa saudara. Dan motivasi. Makanya ketika mengunjungi orang sakit, dia berdoa, ya Pak. Baik ya, tanya macam-macam. Nyajak Pak orang sakit, tanya macam-macam. Bagaimana kronologinya, ya Pak. Tanya kronologi, pun tanya kronologi orang kata kini, Pak. Kronologinya saya ketabrak. Hana boleh tanya orang, Pak. Apalagi kita tambah begini. Oh, ngalun terjadi lagi roncik kabemu. Mati mupok orang mati, Pak. Untung orang selamat. Dia makin takut lagi, Pak. Makin takut lagi. Makanya ada etika-etika tertentu mengunjungi orang sakit. Atau paling enggak ketika kita masuk ke situ kita lihat mupok. Tang mbak tak kala tang hana lebih dari 2 orang kabeh tang. Habis umum, tang, Pak. Jadi artinya apa? Ketika seorang mengunjungi orang sakit, berikanlah motivasi ibadah. Ya, ini 2. Yang ketiga, kerabat kita, tetangga kita siapa? Kerabat kita rupanya. Siapa kerabat kita? Saudara-saudara kita. Siapa saudara kita? Bisa saja adik kandung kita, abang kandung kita, atau saudara-saudara kita. Ya. Maka dia nomor 3, hak dia harus lebih besar lagi. Jadi makanya ketika kita bersedekah, kalau ada 3 tetangga ini, sedekah kerabat itu lebih afdal. Kita punya adik kandung, bersedekah untuk adik kandung, kita bantu adik kandung, itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Rasulullah mengatakan, seorang yang membantu saudaranya bersedekah dengan saudaranya sendiri dapat 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah. Yang kedua pahala menjalin hubungan silaturahmi kembali. Ya. Tapi kalau kamu bersedekah kepada orang lain, bukan saudaramu, pahalamu 1. Apa itu? Pahala sedekah. Ya, Pak, pahala sedekah saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Ini konsep konsep yang pertama. Nanti kita lihat sebelum masuk yang kedua, bagaimana cara untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu kalau sudah sempurna cintanya, sudah sempurna tawaduknya kepada Allah, maka akan keluar ini. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman begini. Man ada li waliyan, maka akan dianggap wali oleh Allah, Pak. Ini waliku, ini waliku. Apa maksud waliku? Dia berhak saya tolong, dia berhak saya berikan sesuatu. Kalau ada orang macam-macam dengan waliku, ya ke wali ini, Pak. Apakah kita bisa menjadi wali Allah? Bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi bukan hanya orang-orang yang ahli ibadah, tidak. Kita juga bisa. Bagaimana caranya? Tingkatkan cinta kita kepada Allah. Kemudian apa? Adzullu, rendahkanlah diri kita. Dengan kita merendahkan diri kepada Allah, itu maksudnya apa? Merendahkan diri juga kepada orang lain. Beda pengahdro hebat, pengahdro biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Maka Allah mengatakan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kalau ada orang macam-macam dengan waliku, orang yang paling aku cintai, maka dia ajak berperang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya?
ketika pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengirim dua utusan, ya, dua utusan untuk mendakwahi seorang raja zalim, penyembah selain Allah, dia syirik. Dua pemuda ini pada masa Nabi Isa, dua pemuda ini ditangkap dan dimasukkan penjara. Fa'azzazna bithalithin, ini dalam surah Yasin. Saya perkuat dengan yang tiga. Jadi kata Nabi Isa, saya kirim satu lagi, namanya Syam'un, dikirim satu lagi. Tiga-tiga dipenjara oleh raja, nak mau terima dakwahnya. Rupanya apa? Wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Datang seorang laki-laki dari pelosok kampung. Itu umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Katuha kayaknya, Pak. Kenapa? Karena beliau itu pernah puluhan tahun menyembah patung tapi sudah bertobat. Sudah bertobat dan dia ingin dekat dengan Allah dengan konsep al-hubbu wal dhullu. Ya, dia merendahkan diri pada Allah dan dia cinta kepada Allah. Dia berani mendakwahi raja karena dia cinta kepada Allah. Ya, dia cinta kepada Allah. Akhirnya dia pergi mendakwahi raja. Apa kata pemuda ini? Bukan pemuda lagi, kata 70, Pak. Ya, 70 lebih. Apa kata beliau? Wahai raja, yang kamu lakukan itu syirik. Sekarang sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya murka raja ini, Pak. Karena raja murka, akhirnya apa? Ada beberapa versi tafsiran. Ada yang mengatakan pemuda ini tubuhnya dibelah menjadi dua. Ditarik kakinya satu ke kanan, satu ke kiri, terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan pemuda ini dimasukkan ke dalam sumur dan setelah itu apa? Setelah dibunuh, Pak, dibunuh di dalam sumur. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang macam-macam dengan waliku, dia sudah mengajak aku memerangi dia. Rupanya benar. Setelah pemuda ini tenggelam di dalam sumur itu, Allah Subhanahu wa taala membakar satu kampung itu sehingga tidak ada yang selamat. Ya, dibakar semuanya kampung itu. Ini maknanya man adani waliyan faqad adzatu bil harbi. Tetapi Allah memberikan cara. Mau enggak kamu itu supaya aku berikan karamah? Mau enggak kata Allah? Supaya aku berikan kelebihan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Barang siapa yang ingin dekat denganku dengan sesuatu, kiban cara dong Allah tak sembahyang. Kiban cara dong Allah tak bersedekah. Kiban cara dong Allah tak berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya dengan berzikir itu kita makin dekat dengan Allah. Seorang yang dekat denganku kata Allah, bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Jadi seorang hamba itu dia dekat dengan Allah apa? Dengan sesuatu hal yang difardukan. Bagaimana cara? Dia itu salat fardu. Dia itu puasa wajib. Ya, dia ingin dekat dengan Allah dengan melaksanakan itu. Maka aku akan dekat dengan dia kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, cintailah apa yang dicintai oleh Allah salah satunya. Dan kemudian apa? Lakukan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini salah ininya. Bi syai'in mimma iftaratu alaihi. Maka lakukanlah perintahku kata Allah. Makanya seorang anak yang cinta kepada ayah ibunya, dengan menjalankan perintahnya saja dia sudah mencintai kedua orang tuanya dengan menjalankan perintah. Ne ente pino ne be, ne ente bet telat-telat be, get ne. Tetapi ketika seorang anak orang tua mengatakan ne nanti pulangnya cepat nak ya, jam-jam 9, jam 10 malam ya, pulang terus ya. Jauh lihat ne. Urusan dah ne. Apa urusan ibu, urusan bapak? Mau saya pulang jam 10, mau pulang jam ini? Apa urusan bapak, urusan ibu? Ya. Jadi maknanya apa? Seorang anak itu dia makin jauh dengan orang tuanya. Cinta tidak ada, apa-apa tidak ada. Ya. Maka apa? Hubungannya kan sudah renggang. Demikian pula seorang itu ketika tidak patuh kepada perintah Allah, maka hubungannya akan renggang. Bagaimana caranya? Salat kembali. Bagaimana caranya? Bayar zakat. Bagaimana caranya? Patuhilah perintah Allah. Sudah satu. Yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Atau cara kedua, tadi yang fardu tadi wajib dilakukan. Cara yang kedua apa? Ibadah sunnah, lakukanlah ibadah sunnah. Maka kenapa kita habis salat? Kalau ada waktu lakukan salat sunnah. Ada sunnah qabliyah, ada sunnah ba'diyah. Oh, kita ada waktu apa namanya? Lakukanlah yang sunnah-sunnah, Pak, yang sunnah-sunnah. Kenapa demikian? Sesuatu hal yang sunnah ini kata Allah bisa membuat dia cinta kepadaku. Kenapa? Karena sudah terbiasa yang sunnah, sudah terbiasa yang sunnah. Kemudian dalam konsep yang kedua, kita kan tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala karena keterbatasan akal kita, keterbatasan ilmu kita, keterbatasan kecerdasan spiritual kita.
Ini bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi ini bahasa ini kan bahasa Rasulullah tapi dibahasakan Al-Qur'an oleh Allah. Bagaimana bahasa Al-Qur'an? Rasulullah mengatakan kalau kalian cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti saya, kata Rasulullah. Jadi ikuti Rasulullah bagaimana? Ikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak nggak bisa. Ikutilah orang yang membawa kita guide, ya, guide. Jadi kalau kita tidak ikut sama guide itu, kita akan sesat. Kita tidak pernah pergi ke hutan belantara, tidak pernah pergi. Tapi karena sok tahu, hana buku kadun jejak kedro, panen mungkin tetap mengejar budak-budak. Maka kalau kita ingin selamat, maka ikuti perintah orang tadi, ikuti guide tadi, Pak. Apapun kemanapun dia bawa, karena apa? Dia sudah tahu seluk-beluk itu. Kalau kita cinta kepada Allah, maka jangan pernah lupa untuk mencintai Rasulullah dan mengikuti Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bagaimana cara mengikuti Rasul? Katanya hantar tak kali oleh Rasulullah, tak pernah lihat lagi Rasulullah. Maka waktu lahir Rasulullah tanda turi ini, anda turi Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Bacalah hadis-hadisnya. Sejauh kemampuan kita sanggup kita lakukan. Kalau tidak sanggup kita pending dulu. Ya, yang jangan pernah kita ingkari hadis itu. Maka fattabi'uni maksud di sini, ikuti saya apa maksudnya? Dengarlah perintahku, kata Rasulullah. Ketika salat begini, bagaimana salat sah ini begini, kenapa salat ini sah, kenapa tidak sah? Ikuti saya, kata Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Kalau ada seseorang dia berbuat di luar kontrolan saya, di luar suruhan saya dan suruhan Allah, maka amalnya ditolak. Itulah amal ibadah. Ya. Jadi itu contoh, itulah amal ibadah. Di dalam hadis, dalam Al-Quran tidak pernah disuruh seperti itu. Tapi kita lakukan juga seperti itu. Ya. Kita ambil yang simple saja, ya. Yang simple saja. Takbiratul ihram itu kan dua model. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Imam Hanafi, Hambali, Maliki. Allahu Akbar. Ini begini Imam Syafi'i, ya. Ini Imam Syafi'i. Kemudian begini nanti ada Imam Maliki. Nanti bercampur-campur, Pak. Syafi'i nanti bergabung dengan yang jelas dua. Allahu Akbar. Jadi dalam fikih itu diungkapkan mangkibaihi. Jadi sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Bahkan yang perempuan itu kata Imam Syafi'i, saya merekomendasikan kepada ibu-ibu perempuan itu jangan begini. Allahu Akbar. Delkom dangke ni, Pak. Jadi begini saja, Allahu Akbar. Ya, jadi jangan sampai menarik perhatian orang lain. Allahu Akbar. Dangke delkom ni, Pak. Jadi yang kedua, syahmata uzunaihi. Ini kena ini, syahmata uzunaihi ini artinya, Pak. Allahu Akbar. Jadi yang lain itu tidak ada, Pak. Mana dalil? Coba lihat yang lain. Oh, nah gitu. Allahu Akbar, Pak. Gimana cara oleh Allah? Ya. Allahu Akbar. Jadi ada beberapa orang kalau kita tanya bengeh, tak pegang malim dah don bepek purna kau, Pak. Yang menyokal lagi ada bunyi juga. Kita cuma ingin tanya saja kenapa begitu datanya, Pak. Pegang mina apa don tak ke, Pak. Atau pegang mina don ya, Pak. Jadi lagi Allahu Akbar, Pak. Nah, ada begitu. Maka Rasulullah jangan sampai begini amal kita itu ditolak, Pak. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekatilah Rasulullah. Maka mustahil seorang cinta kepada Allah dia tidak cinta kepada Rasulullah. Bagaimana mencintai Rasulullah? Rasulullah sudah tidak ada pelajarilah hadis-hadis. Lihat hadis. Makanya hadis Imam Bukhari saja segini hadisnya, Pak. Syarahnya lebih lagi, Pak. Kita tidak usah yang mulu-mulu. Kita pelajari saja yang hadis Arba'in Nawawi dulu, 40 hadis, walaupun isinya bukan 40, lebih daripada 40. Atau nanti hadis-hadis pilihan itu saja. Hadis-hadis tentang kita pelajari lagi sedikit-sedikit. Paling enggak kita ada pembenaran, Pak. Ada khazanah ilmu kita. Kita bisa mengenal Rasulullah melalui hadisnya. Ya, ini konsep hukum tadi, Pak. Artinya apa? Kalau tadi muncul dari kita sendiri menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang dengan Allah, maka akan muncul hukum. Konsep yang kedua, ingin hukum, cintailah Rasulullah. Ikutilah perintah Rasulullah. Kita sudah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Saya rasa cukup, sudah 6:30. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita masih lanjut. Mungkin nanti kita lihat apakah dengan rukun juga atau ada hal-hal lain. Ini semua untuk memunculkan hati ya, supaya cinta kepada Allah. Ya, supaya cinta kepada Allah, maka dimunculkanlah seperti ini hukum. Jangan kita pikir ini saja tubuh ininya tubuh makanan mangat low ya. Hati begitu juga, dia ingin yang enak ya. Apa yang enak itu itulah cinta terima. Bahkan seorang itu dalam kajian tasawuf, ketika dia sudah melebur dalam cinta itu, nikmat semua ibadah, Pak. Nikmat dalam hari-hari ini, nikmat semua ibadah dia. Walaupun dia makan sedikit, nikmat juga. Dia ibadah banyak, nikmat juga. Apapun nikmat. Kenapa? Karena hati ini sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.